Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Trio Aditya dengan NIM 2111270008. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, bahaya, dan cara mencegah ekstremisme, radikalisme, intoleransi, serta terorisme. Yang pertama, definisi ekstremisme. Ekstremisme adalah pandangan suatu tindakan yang sangat radikal atau ekstrim dalam pendekatan terhadap suatu ideologi atau keyakinan atau tujuan tertentu. Ini seringkali melibatkan penolakan terhadap kompromi, penekanan pada metode yang ekstrim atau kekerasan untuk mencapai tujuan, serta ketidaktoleransi terhadap pandangan yang berbeda. Ekstremisme dapat muncul dalam berbagai konteks, termasuk politik, agama, ideologi, dan kelompok-kelompok tertentu. Yang kedua, ada definisi radikalisme. Radikalisme adalah pandangan atau tindakan yang cenderung menginginkan perubahan mendalam atau revolusioner dalam suatu sistem atau masyarakat. Ini melibatkan tekad untuk mengubah status quo atau tahanan sosial yang ada melalui metode yang bisa dianggap ekstrim atau drastis. Orang yang memiliki pandangan radikal seringkali berusaha untuk merombak sistem politik, sosial, atau ekonomi, dan mereka mungkin bersedia menggunakan tindakan yang tidak konvensional atau kontroversial untuk mencapai tujuan tersebut. Penting untuk diingat bahwa tidak semua radikalisme berujung pada kekerasan, meskipun ada kasus-kasus di mana radikalisme dapat berkembang menjadi ekstremisme. Yang ketiga, ada definisi intoleransi. Intoleransi merujuk pada sikap atau keyakinan serta perilaku yang tidak dapat menerima atau menghormati perbedaan, baik dalam segi hal agama, etnis, keyakinan, politik, atau aspek lain dari identitas individu atau kelompok. Intoleransi melibatkan penolakan terhadap pandangan atau budaya yang berbeda, seringkali dengan sikap negatif atau permusuhan terhadap mereka. Hal ini dapat menghambat dialog atau kerjasama dan harmoni antara individu atau kelompok yang berbeda. Intoleransi bisa muncul dalam berbagai bentuk, termasuk diskriminasi rasial, agama, atau gender, serta bisa terhadap kelompok tertentu. Mendorong toleransi dalam pemahaman terhadap perbedaan adalah penting dalam mempromosikan masyarakat yang inklusif dan damai. Yang keempat, ada definisi terorisme. Terorisme adalah penggunaan kekerasan, teror, dan ancaman untuk mencapai tujuan politik, ideologis, atau sosial tertentu. Ini melibatkan tindakan yang ditunjukkan untuk menakuti, merusak, atau mengancam warga sipil, pemerintah, atau kelompok tertentu sebagai cara untuk menciptakan ketakutan dan mencapai tujuan tertentu. Tindakan terorisme seringkali dilakukan oleh kelompok teroris yang terorganisir atau individu yang menggunakan taktik ekstrim dan tidak sah. Terorisme dapat berdampak sangat merugikan masyarakat, stabilitas sosial, dan keamanan nasional. Oleh karena itu, penanggulangan terorisme menjadi prioritas bagi banyak negara dan organisasi internasional. Selain itu,
Adapun cara mencegah ekstremisme, radikalisme, intoleransi, dan terorisme. Cara mencegah ekstremisme, radikalisme, intoleransi, dan terorisme adalah tantangan kompleks yang melibatkan berbagai aspek, termasuk pendidikan, peran masyarakat, kebijakan pemerintah, dan kerjasama internasional. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah fenomena-fenomena ini termasuk yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pendidikan. Memberikan pendidikan yang berkualitas dan inklusif yang mendorong pemahaman terhadap perbedaan, penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan penolakan terhadap kekerasan. Yang kedua yaitu meningkatkan kesadaran. Kampanye informasi dan kesadaran publik yang mengedukasi tentang bahaya ekstremisme, radikalisme, intoleransi, dan terorisme dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor risiko, dan mencegah rekrutmen. Yang ketiga yaitu inklusi sosial. Memastikan inklusi sosial untuk semua kelompok dalam masyarakat tanpa memandang agama, etnis, atau latar belakang lainnya dapat mengurangi perasaan ketidakpuasan dan marginalisasi yang dapat mendorong radikalisme. Yang keempat, ada kerjasama internasional. Kerjasama antar negara dalam berbagai intelijen dan tindakan bersama adalah kunci dalam mencegah terorisme lintas batas. Yang kelima, yaitu pembinaan dan deradikalisasi. Program-program untuk membina dan menderadikalisasi individu yang telah terlibat dalam ekstremisme atau radikalisme dapat membantu mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat. Yang keenam, peran masyarakat. Masyarakat harus berperan aktif dalam mengidentifikasi tanda-tanda radikalisme dan terorisme serta melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Yang ketujuh, ada kebijakan pemerintah, yaitu pemerintah dapat mengadopsi kebijakan yang mendorong dialog, keadilan, dan penanganan akar permasalahan sosial yang mungkin memicu ekstremisme. Yang selanjutnya ada kedelapan, keamanan dan penegakan hukum. Meningkatkan keamanan nasional dan internasional serta penegakan hukum yang efektif dapat membantu mencegah tindakan terorisme. Yang kesembilan, ada hubungan antar agama dan antar budaya. Memperkuat hubungan antar agama dan antar budaya serta dialog antar kelompok dapat mempromosikan pemahaman dan perdamaian. Penting untuk diingat bahwa pendekatan pencegahan harus komprehensif, yang berkelanjutan, serta disesuaikan dengan konteks lokal. Tidak ada solusi tunggal yang dapat mengatasi semua tantangan ini, tetapi dengan upaya bersama, masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama untuk mengurangi dampak ekstremisme, radikalisme, intoleransi, serta terorisme. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.